Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surasita dengan NIM 240202602777 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Jadi di video ini saya akan membahas tentang judul saya, yaitu peran media massa dalam pembentukan opini politik dan penyebaran desinformasi di era digital di bidang politik. Jadi, di era digital seperti sekarang, media itu bukan hanya sebagai sekadar penyampai berita, tetapi juga menjadi kekuatan besar dalam membentuk cara pikir masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk isu politik. Tapi di sisi lain, media itu juga menjadi saluran penyebaran desinformasi, yaitu informasi yang salah atau menyesatkan yang bisa mempengaruhi cara pandang publik. Jadi, kita hidup di zaman yang disebut era informasi, di mana arus berita itu mengalir sangat cepat melalui televisi, portal berita, dan juga media sosial. Setiap harinya kita itu disuguhi dengan berbagai informasi politik, mulai dari kebijakan pemerintah, aktivitas partai, hingga isu-isu kampanye. Tapi perlu diingat, gak semua informasi yang kita terima itu adalah yang benar dan atau netral. Ada proses seleksi, penonjolan, dan pembingkaian atau framing yang dilakukan oleh media. Dengan cara itu, media bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat itu memahami dan menilai sebuah peristiwa politik. Selain itu, desinformasi itu juga muncul membuat batas antara fakta dan opini itu menjadi semakin kabur. Inilah yang menjadikan topik ini sangat penting untuk dikaji lebih dalam, karena dampaknya itu langsung terasa pada kualitas demokrasi dan kesadaran politik masyarakat. Jadi, di dalam pembahasan ini terdapat 3 elemen utama. Yang pertama itu adalah objek formal. Objek formalnya itu adalah opini masyarakat, yang dimana publik itu membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu politik tertentu. Lalu yang kedua adalah objek material. Objek materialnya itu media massa dan desinformasi sebagai alat dan fenomena yang mempengaruhi opini publik. Yang ketiga itu konteks penelitian. Konteks penelitiannya itu adalah era digital, di mana penyebaran informasi itu sangat cepat, tapi seringkali tanpa proses verifikasi. Jadi fokusnya adalah melihat hubungan antara media, pembentukan opini politik, dan juga peran desinformasi di dunia digital. Adapun proporsi dari penelitian ini adalah media massa itu membingkai isu politik dengan cara tertentu, sehingga mempengaruhi pembentukan opini publik sekaligus menjadi sarana penyebaran desinformasi di era digital. Sedangkan hipotesisnya itu adalah framing media massa itu berpengaruh signifikan terhadap opini politik masyarakat, dan dalam konteks digital dapat mempercepat penyebaran desinformasi yang menyesatkan publik. Dengan kata lain, media ini bukan hanya menyebarkan informasi, tapi juga mengarahkan cara masyarakat memahami realitas politik. Untuk menganalisis fenomena ini, saya menggunakan teori framing. Kenapa saya menggunakan teori framing di dalam fenomena ini? Karena teori framing itu menjelaskan bagaimana media itu memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa, lalu membingkainya agar membentuk persepsi publik. Tokoh utama teori ini adalah Robert N. Eijkman. Robert N. Eijkman ini yang menyebut framing itu sebagai proses menyeleksi bagian tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam pesan komunikasi. Dengan kata lain, framing ini itu seperti lensa yang digunakan media untuk menampilkan peristiwa kepada publik. Nah, lensa inilah yang mempengaruhi cara pandang kita terhadap isu politik. Lalu menurut Eijkman juga ada 2 dimensi utama dalam teori framing ini. Yang pertama itu seleksi isu. Media itu memilih bagian tertentu dari realitas yang dianggap penting untuk disorot. Misalnya, ketika terjadi konflik politik, media itu bisa
bisa memilih untuk menyoroti ketegasan pemimpin atau justru ketidakstabilan pemerintahannya. Lalu yang kedua itu adalah penonjolan aspek. Nah, aspek yang dipilih ini dibuat menonjol agar audiens itu menganggapnya lebih penting. Caranya bisa dengan menempatkan berita itu di halaman utama, terus juga menggunakan bahasa yang emosional atau menampilkan foto untuk memperkuat narasi. Artinya, apa yang kita anggap penting terhadap isu politik seringkali bukan berasal dari fakta mentah, tapi cara media menampilkannya. Edman juga menjelaskan bahwa framing ini memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama itu adalah pendefinisian masalah. Media itu menentukan isu apa yang dianggap sebagai masalah utama. Contohnya, media bisa membingkai kenaikan harga BBM sebagai kegagalan pemerintah atau sebaliknya sebagai langkah penyelamatan ekonomi. Yang kedua itu mendiaksona penyebab. Media itu menunjukkan siapa atau apa yang dianggap salah. Media itu menunjukkan siapa atau apa yang dianggap penyebab masalah, bisa dari tokoh, kebijakan, atau partai politik tertentu. Lalu yang ketiga, membuat penilaian moral. Jadi media itu menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, serta memberikan legitimasi moral terhadap sudut pandang tertentu. Yang keempat itu menyarankan solusi. Media itu seringkali menutup berita dengan solusi atau rekomendasi. Misalnya, pemerintah itu perlu bertindak tegas atau masyarakat harus lebih waspada. Jadi keempat fungsi yang membuat framing ini bukan hanya sekadar penyajian berita, tapi juga alat pembentukan opini publik. Dalam konteks penelitian ini, teori framing dapat digunakan sebagai untuk memahami media membentuk opini politik masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Masalahnya, dalam pemberitaan pemilu, media bisa menunjukkan sisi positif atau negatif dari kandidat tertentu. Jika media lebih sering menyoroti prestasi salah satu calon, publik bisa membentuk opini bahwa calon tersebut layak untuk dipilih. Tapi di era digital, proses framing itu tidak hanya dilakukan oleh media besar. Media sosial membuat siapapun bisa menjadi pembuat frame. Dari influencer, buzzer politik, hingga akun anonim. Akibatnya opini politik terbentuk bukan hanya dari fakta, tapi juga dari narasi yang berulang di ruang digital. Di era digital, disinformasi menyebar dengan sangat cepat. Berita palsu sering dikemas dengan cara yang menarik dan emosional sehingga tampak meyakinkan. Framing itu berperan besar di sini. Dengan menunjukkan aspek tertentu, publik itu bisa diarahkan untuk mempercayai sesuatu yang salah. Selain itu, algoritma media sosial itu memperkuat konten yang paling sering dibagikan, bukan yang paling benar. Akhirnya terbentuklah echo chamber, yaitu ruang informasi yang tertutup, di mana orang itu hanya bisa menerima pandangan yang sejalan dengan keyakinannya mereka, tanpa melihat sisi lain. Akibatnya terjadilah polarisasi politik. Jadi masyarakat itu terpecah menjadi kubu-kubu yang saling menantang, sulit untuk menerima perbedaan, bahkan kepercayaan pada publik dan lembaga, bahkan kehilangan kepercayaan pada media dan lembaga politik. Media, baik secara sadar maupun tidak, ikut memperkuat perpecahan ini melalui cara mereka menampilkan berita. Nah, media massa ini memiliki peran ganda di era digital. Di satu sisi itu menjadi sarana edukasi untuk pembentuk kesadaran demokratis masyarakat, tapi di sisi lainnya itu juga bisa menjadi saluran penyebaran desinformasi yang menyesatkan publik. Melalui teori framing Robert Edman, kita itu bisa memahami bahwa media itu melakukan seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu yang akhirnya membentuk opini publik. Karena itu, penting bagi kita untuk
penting bagi kita sebagai masyarakat digital untuk kritis, memverifikasi informasi, dan tidak mudah terpengaruh oleh bingkai yang disajikan. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang judul dan teori saya. Terima kasih.